Halo, selamat datang. Kalau Anda sedang siap-siap berburu beasiswa ke luar negeri, pembahasan kita kali ini wajib banget Anda simak sampai habis. Kenapa? Karena kita bakal membedah satu rintangan administratif yang kelihatannya sepele, tapi sering banget jadi mimpi buruk para pejuang beasiswa. Yap, legalisasi dokumen internasional. Hari ini kita bakal kupas tuntas cara ngurus apostil akta kelahiran secara online. Biar dokumen Anda itu nggak cuma sah di Indonesia, tapi juga diakui secara global. Yuk kita mulai. Nah, Anda mungkin mikir, loh akta kelahiran saya kan asli, dicetak resmi oleh pemerintah Indonesia. Kok bisa-bisanya ditolak di luar negeri? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Bayangkan Anda jadi panitia beasiswa di sana. Mereka kan nggak punya akses langsung untuk ngecek keaslian dokumen dari Indonesia. Tanpa adanya pengakuan khusus yang sudah terverifikasi secara internasional, ya dokumen asli kita itu belum punya kekuatan hukum di negara mereka. Jadi, mereka butuh semacam jembatan legalitas dan disinilah verifikasi internasional itu main peran. Oke, biar gampang dan terarah, ini dia alur pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari verifikasi untuk beasiswa, terus bahas sistem apostil di Indonesia, gimana persiapan dokumennya, langkah-langkah registrasi online-nya, lalu kesalahan umum yang sering terjadi, dan terakhir soal aturan terjemahan tersumpah. Kita langsung masuk ke poin pertama dulu ya, yakni tentang verifikasi dokumen untuk beasiswa, atau gimana caranya mengamankan pengakuan hukum dokumen Anda di mata internasional. Jadi gini, universitas top atau kedutaan asing itu, wah mereka luar biasa ketat. Tiap tahun mereka nerima ribuan aplikasi dari seluruh penjuru dunia. Mereka nggak bisa asal percaya gitu aja sama selembar kertas tanpa ada bukti keabsahan berstandar internasional. Nah, di sini yang namanya apostil itu masuk. Apostil ini ibaratnya stempel persetujuan tingkat dunia. Kalau negara tujuan beasiswa Anda itu masuk dalam anggota konvensi Den Haag, apostil ini tuh udah jadi jaminan mutlak. Ini bukan cuma ngebantu pas daftar kuliah aja loh, nanti pas Anda mau ngurus visa, buka rekening bank di sana, atau nyari tempat tinggal, ini bakal kepake banget. Tanpa apostil, dokumen Anda cuma dianggap selembar kertas biasa. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Ini kabar baik banget sebenarnya tentang sistem apostil di Indonesia yang mengalami revolusi besar-besaran pasca tahun 2022. Coba bayangin bedanya. Dulu, sebelum 2022, ngurus legalisasi itu bikin pusing 7 keliling. Anda harus bawa-bawa dokumen fisik ke Kemenkumham, terus lari lagi ke Kementerian Luar Negeri, masih harus bikin janji temu sama kedutaan besar negara tujuan. Itu bisa makan waktu berminggu-minggu dan pastinya menguras tenaga. Tapi, sejak 4 Juni 2022, Indonesia resmi gabung di Konvensi Apostel Den Haag. Ini benar-benar game changer. Birokrasi yang panjang itu dipangkas habis. Sekarang, semuanya berubah jadi satu lompatan cepat lewat portal online Kemenkumham. Jauh lebih praktis. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda semangat buka laptop, kita masuk ke bagian ketiga, persiapan dokumen. Karena percuma sistemnya canggih, kalau dokumen fisiknya belum siap tempur. Sistem online secanggih apapun bakal otomatis nolak aplikasi Anda kalau fisik dokumennya bermasalah. Jadi, pastikan akta kelahiran Anda itu diterbitkan resmi oleh Dukcapil. Kondisi kertasnya harus prima, gak boleh robek atau kusam. Stempel dan tanda tangan pejabatnya juga harus kelihatan jelas banget. Dan ini nih yang paling krusial, tolong digarisbawahi ya. Data di akta kelahiran Anda itu harus sama persis, tanpa toleransi beda satu huruf pun dengan KTP dan paspor Anda. Serius, kalau ada beda ejaan sedikit aja, mending Anda urus ke Dukcapil dulu buat perbaikan. Jangan nekat daftar apostil dengan data yang beda. Ujung-ujungnya pasti ditolak dan Anda harus ngulang semuanya dari nol. Nah, kalau semua dokumen fisiknya udah aman dan sinkron, mari kita melangkah ke bagian keempat, yaitu langkah registrasi online di portal Kemenkumham. Proses digitalnya sendiri lumayan gampang kok kalau Anda teliti. Pertama, Anda tinggal daftar, bikin akun pakai data yang valid, lalu unggah dokumennya. Nah, pas nge-upload ini, pastiin Anda ngikutin format file dan batas ukurannya secara ketat ya. Kedua, bayar dan pantau terus statusnya. Habis berhasil diunggah, langsung selesaikan pembayaran dan simpan bukti bayarnya baik-baik. Setelah itu, tim verifikator bakal kerja. Anda harus rajin-rajin cek notifikasi di portal. Kalau misal ada yang disuruh perbaiki, langsung eksekusi hari itu juga, biar prosesnya nggak molor. Dan langkah ketiga, kalau udah disetujui, Anda tinggal datang untuk ambil dokumen apostilnya. Gampang kan? Lanjut ke bagian kelima. Meski kedengarannya gampang, ada beberapa kesalahan umum saat verifikasi yang sering banget bikin persetujuan dokumen jadi tertunda. Sering banget loh pelamar tersandung di hal-hal yang kelihatannya sepele. Misalnya nge-scan akta kelahiran pakai kamera HP sambil buru-buru, jadinya buram. Terus ujung atau pinggiran dokumennya kepotong dikit pas di-scan.
Percaya deh, dokumen yang terpotong sudutnya, biarpun cuma sedikit banget, bakal langsung ditolak seketika sama tim verifikasi. Nggak ada ampun. Belum lagi soal data yang nggak sinkron kayak yang udah kita bahas tadi. Dan satu lagi penyakit yang paling sering, ngurus ginian terlalu mepet sama tenggat waktu beasiswa. Wah, itu sih cari masalah. Selalu kasih jeda waktu yang cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keenam. Dan ini ibarat sentuhan akhirnya. Aturan tentang terjemahan tersumpah. Anda mungkin bikin, asik dokumen udah diapostil, berarti udah beres dong? Tunggu dulu. Banyak negara tujuan yang minta dokumen Anda itu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa lokal mereka. Dan di titik inilah banyak banget pelamar yang lakuin kesalahan fatal karena kebalik urutannya. Jadi tolong diingat baik-baik aturan Mas ini, Anda harus menyelesaikan verifikasi apostilnya terlebih dahulu, baru setelah itu membawanya ke penerjemah tersumpah. Jangan dibalik ya, apostil dulu, baru terjemah. Kenapa urutannya harus begitu? Logikanya gini, lembar apostil yang nantinya ditempel atau disematkan di akta kelahiran Anda, itu kan isinya informasi legal ya. Nah, catatan apostil itu sendiri wajib ikut diterjemahkan, biar seluruh paket dokumen Anda sah secara utuh di mata pihak universitas. Jadi terjemahannya mencakup isi akta plus keterangan apostilnya. Tentu aja buat nerjemahin ini Anda harus pakai penerjemah tersumpah yang resmi diakui pemerintah. Sumber pembahasan kita hari ini menyebutkan Translation Transfer sebagai salah satu otoritas terpercaya buat menyelesaikan paket dokumen ini dengan standar profesional yang tinggi. Nah, dengan semua aturan main yang udah kita bahas tuntas tadi, pertanyaannya sekarang, apakah dokumen Anda benar-benar udah siap buat bersaing di panggung global? Atau jangan-jangan gara-gara kesalahan sepele kayak salah nge-scan dokumen aja, impian beasiswa yang udah Anda perjuangkan mati-matian harus melayang gitu aja? Coba deh, habis ini langsung bongkar lemari, cek lagi dokumen fisik Anda. Pastiin datanya sama persis dan mulai prosesnya jauh-jauh hari. Sukses terus buat persiapan beasiswanya, jangan menyerah, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.